Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat migran yang budiman dimanapun saja berada, aku Mahadara Mangkasa Dayana Wilujeng Wayahkia. Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Nah pemirsa, buat semuanya tolong disimak ya video ini dari awal sampai akhir seperti itu, karena ada banyak sekali hal-hal yang penting. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan tolong ditulis di bawah kolom komentar itu, ditulis dengan kata-kata trending ya, begitu ya, trending ya, begitu. Semoga video ini viral dan mudah-mudahan para pejabat ada yang menontonnya seperti itu, dan mudah-mudahan hati mereka tersentuh ya, begitu ya. Mudah-mudahan ya pemirsa, kita doakan, karena seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini sangat meresahkan sekali untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ya. Kita semua pekerja migran itu sama, kita itu adalah warga negara Indonesia yang banyak sekali saat ini pulang ke Indonesia, dan banyak sekali berita-berita saat ini yang tidak mengenakan begitu ya, tidak mengenakan begitu. Jadi saya sekarang alhamdulillah ada kesempatan untuk memberikan suara dukungan ya, begitu. Kemarin saya lihat videonya Mbok Cikrak, videonya siapa lagi, banyak lah ya dari kawan-kawan BMI yang ada di Taiwan ataupun di Indonesia. Saya lihat beritanya, saya cek, saya cari semua informasinya, dan sekarang sudah terkumpul ya pemirsa. Nah mudah-mudahan ada yang nyimak nih para pejabatnya ya pemirsa. Nah jadi saya sangat prihatin banget begitu ya. Tolong untuk Pak Presiden, Pak Joko Widodo ya, mudah-mudahan bisa nonton ya pemirsa, ada kesempatan menonton video ini ya. Maka dari itu tolong tulis trending seperti itu, viralkan pemirsa, untuk Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan untuk Pak Anies Baswedan juga yang di Jakarta ya, begitu, Gubernur Jakarta, dan juga untuk para menteri juga ya, yang lainnya juga yang bertugas untuk menangani COVID-19 ini ya pemirsa. Nah saya mohon Pak, kami juga sama warga negara Indonesia, kami di luar negeri ini berperang melawan ketidakadilan seperti itu ya. Kami di sini berjuang begitu ya, untuk mendapatkan hasil seperti itu. Banyak sekali yang diberitakan bahwa saat ini tempat karantina, yang ingin saya bahas ini tempat karantina ya, karena kita pulang dari luar negeri kita sudah tes PCR seperti itu ya, yang 72 jam itu berlakunya. Nanti sampai Bandara Soekarno-Hatta juga kita harus melakukan tes PCR ulang lagi begitu. Habis itu kita dirumahkan selama 5 hari ya di Wisma Atlet ya, begitu. Dan jikalau waktunya itu hasil tes PCR kita yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya setelah dikarantina ya, setelah dirumahkan, itu keluar hasilnya tengah malam, entah itu jam 12 malam atau jam 1 tengah malam, terpaksa kita harus keluar dari Wisma Atlet, tempat karantina di Wisma Atlet. Kita harus keluar dari situ karena hasilnya sudah keluar, jadi kita pun harus keluar dengan alasan karena ada orang datang lagi ya, warga negara Indonesia yang harus dikarantina lagi, yang harus dirumahkan lagi. Jadi mungkin takut tidak ada tempat begitu ya. Saya paham hal ini, buat bapak-bapak, ibu-ibu, saya paham hal ini, tetapi tolong ini tuh harus dicari caranya seperti apa, solusinya seperti apa yang agar aman, agar tentram seperti itu. Jangan berulang terus. Besoknya lagi ada yang datang, nanti harus keluar tengah malam. Besoknya ada yang datang lagi, harus keluar tengah malam. Kalau tidak ada cara mengantisipasinya seperti apa, akan terus seperti itu. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa warga negara Indonesia atau sahabat migran yang pulang ke Indonesia tidak hanya seorang diri, bahkan ada yang bawa bayi, ada yang sedang mengandung, ada yang bawa anak kecil gitu ya, bayi ya pemirsa, ada yang sudah tua. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat ya yang pengetahuannya lebih luas daripada kami, tolong
dilihat ya, kalau orangnya itu bawa anak kecil, bawa baby, terus udah tua ataupun dia lagi sedang sakit, tolong, kalau emang tengah malam beliau itu sudah keluar tes negatif PCR-nya, tolong kasihlah waktu kesempatan sampai pagi baru disuruh keluar. Cari lagi tempat lain gitu ya. Kenapa kemarin ada hotel yang begitu berbintang, hotel berbintang 4, bintang 3, hotel bagus-bagus, kemarin sebentar saja begitu ya kenikmatannya. Tolonglah begitu ya, tolong carikan lagi tempat yang benar-benar bisa menampung kayak gitu loh. Nah, itu yang saya harapkan buat Bapak Presiden, juga buat gubernurnya juga ya di Jakarta, dan buat pejabat-pejabat lainnya yang bertugas menangani COVID ini ya, seperti itu. Tolong ya, carikan lagi tempat yang lainnya begitu, agar tidak apa ya, ada, saya susah banget nih untuk ngomong karena sedih banget. Yang dari Malaysia itu gendong bayi masih balita harus keluar tengah malam, bayangkan. Terus nanti kalau beliau sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Nah, ini harus digarisbawahi ya. Nyawa itu sangat mahal sekali harganya, Pak Bu. Tolong hargai kami seperti itu ya. Kami di luar negeri juga berjuang mati-matian buat keluarga, buat negara. Kami sebelum berangkat ke Indonesia ya, sewaktu di PT, kami mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Aset-aset keluarga dijual agar bisa bekerja ke luar negeri. Setelah di luar negeri kita sedang bekerja pun, devisa kita diperas masuk ke negara, masuk buat negara gitu ya, devisa dari kita. Setelah mau pulang ke Indonesia, perpulangan juga masih diperas, dan masih banyak sekali oknum-oknum, entah itu di bis, entah itu di bandara, masih memeras kita gitu. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri kita sudah diperas, sedang bekerja di luar negeri juga kita tetap diperas, nanti setelah pulang juga kita diperas. Tolonglah begitu ya, hargai kami sebagai pahlawan devisa begitu ya, dinyamankan begitu ya pulang kami itu. Tolong Pak, kalau buat kayak seperti saya atau masih anak-anak muda kayak gitu ya, masih bugar, sehat, mau dikeluarin tengah malam dari Wisma Atlet juga tidak apa-apa ya. Kalau masih kuat kayak gini, coba tolong tengok yang bawa bayi, yang sedang sakit, yang udah tua begitu, tolong ya, kasihanilah, kasih waktu sampai nunggu pagi seperti itu. Nah, terus nanti kalau di bandara atau di jalan nanti atau di mana gitu, mereka udah keluar dari Wisma Atlet nyari-nyari tempat tidur nggak ada, terus nanti ke bandara, terus atau mereka kecolongan atau kecopetan atau gimana, ayo siapa yang mau tanggung jawab? Nah, ini ya perlu digarisbawahi ya pemirsa. Mudah-mudahan para pejabat kita di Indonesia bisa mendengar begitu. Untuk Ketua BP2MI juga Pak Beni, tolong ditinjau ya masalah ini, tolong dirundingkan bagaimana baiknya untuk mengatasi, untuk memperbaiki begitu ya. Karena sekarang ini apalagi ya, karena sekarang ini saya baca lagi ini berita, virus varian yang baru itu dari Inggris itu udah masuk Indonesia. Saya baca berita seperti itu. Mau sampai kapan kita di Indonesia mengantisipasi COVID itu, mau kapan gitu ya baiknya, mau kapan meredaknya begitu. Kalau halnya seperti ini terus, seperti itu ya pemirsa. Jadi sangat disayangkan banget lah seperti itu. Sebetulnya saya itu mau ngomong dari kemarin-kemarin, cuma saya nggak ada waktu, saya sibuk ya, mohon maaf buat semuanya. Karena saya juga sama sebagai pekerja migran ya, banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan, apalagi insya Allah sebentar lagi saya akan pulang juga beberapa minggu. Mohon doanya semoga semuanya lancar seperti itu. Nah, buat kawan-kawan, tolong bagi yang mendapatkan nih, ini ada informasi lagi ya, bagi yang mendapatkan ketidakadilan saat di bandara ya pemirsa, saat di bandara saya kasih nomornya, ini saya kasih nomornya ya. Ini kalau ini khusus buat pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong ya.
Kalau misalkan jika ada oknum-oknum di bandara, tolong hubungi nomor di bawah sini ya pemirsa, 677304666 atau 68942799. Itu langsung dari KJRI Hong Kong ya, begitu. Kalau misalkan ada oknum-oknum yang meras kita atau apalah di bandara ya, begitu ya, tolong hubungi nomor ini ya, begitu. Ini buat kawan-kawan semuanya, jikalau sahabat migran yang sudah pulang ke Indonesia ya, terutama di bandara seperti itu, kalau mendapat ketidakadilan, tolong laporkan ya, tolong laporkan. Kalau enggak, ini ada HP loh, videoin aja siapa oknumnya yang berbuat tidak jujur ya, begitu, yang memeras kita, divideoin aja, begitu ya, divideoin terus laporin pemirsa, dilaporin ya, begitu. Karena buat apa gitu ya, mereka itu menjabat tetapi masih memeras kayak gitu loh. Dan satu hal lagi saya mohon, ini banyak sekali ya, ini saya mendapatkan saksinya juga banyak. Ada kawan-kawan yang pulang langsung ya, ada dari Hong Kong juga pulang langsung ke Surabaya, tetapi tidak dirumahkan, langsung bisa pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan yang di Jakarta itu semuanya, yang transit Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta itu semuanya harus dirumahkan. Nah itu apa bedanya kayak gitu loh? Kalau mau dirumahkan semuanya ya rata, yang masuk transit ke Jakarta ataupun langsung ke Bandara Surabaya Juanda itu juga harus sama dirumahkan, begitu. Kalau di sana tidak dirumahkan, tidak dikarantina, di Bandara Soekarno-Hatta harus dikarantina, kan kayaknya tidak adil ya, begitu ya. Tolonglah, harus adil. Karena dari saya lihat dari Ibu Menteri Tenaga Kerja Luar Negeri waktu berpidato ya, begitu, di istana, karena siapapun itu yang baru datang ke Indonesia dari luar negeri, warga negara Indonesia itu ada wajib karantina loh, di situ tulisannya. Lah kenapa yang jurusan ke Bandara Surabaya Juanda mereka ada yang langsung bisa pulang ke rumah? Nah itu saya enggak tahu ya gimana itu. Saya pernah menanyakan soal ini begitu, tapi belum dapat jawabannya ya pemirsa. Nah ini tolong dipertanyakan juga ini buat para pejabatnya yang ada di Surabaya ya, begitu. Kenapa gitu ya bisa langsung pulang, tapi yang di Jakarta, yang di Bandara Soekarno-Hatta harus dikarantina dulu. Buat sahabat migran juga ya, jangan kaget nanti setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, begitu, setelah kita mendapatkan hasil tes PCR negatif seperti itu, kita tengah malam pun harus keluar. Jangan kaget ya, saya sudah kasih tahu sekarang, dan mudah-mudahan didengar untuk para pejabatnya juga untuk mengantisipasi masalah seperti ini. Tolong ini pecahkan, jangan sampai terus seperti ini ya, ini membahayakan sekali keselamatan kita kayak gitu loh. Nah jadi buat sahabat migran yang belum tahu juga, ini info terbaru kepulangan ke Indonesia persyaratannya. Jadi warga negara Indonesia atau WNA menunjukkan hasil tes negatif PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam ya pemirsa, masih tetap begitu, dan dilampirkan pada saat pemeriksaan atau aplikasi e-Hajj ya, itu harus di-download ya pemirsa. Pada saat kedatangan dilakukan tes ulang lagi, tes PCR, dan diwajibkan menjalani karantina selama 5x24 jam, 5 hari, dan 3 bagi warga negara Indonesia yaitu pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa atau pegawai pemerintah yang menjalani dinas di luar negeri menjalani karantina di Wisma Pademangan, Jakarta Utara dengan biaya ditanggung pemerintah. Bagi warga negara asing termasuk diplomatik asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarganya menjalani karantina di tempat yang mendapat sertifikat oleh Kementerian Kesehatan, biaya ditanggung sendiri ya. Dan setelah WNI atau WNA menjalani karantina selama 5x24 jam dilakukan pemeriksaan ulang PCR kembali ya, dengan hasil negatif. Saat pemeriksaan ulang diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, ingat 2 minggu ya. Jadi kita setelah dikarantina 5 hari di Wisma Pademangan, nah nanti kita hasilnya sudah negatif, kita boleh pulang ke rumah. Setelah pulang di rumah
kita dianjurkan dirumahkan ya, isolasi mandiri itu selama 2 minggu atau 14 hari ya, begitu ya pemirsa di sini tulisannya. Dan bagi WNI yang positif saat pemeriksaan ulang dilakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan bagi WNA biaya ditanggung sendiri. Nah itu dia informasinya ya pemirsa untuk persyaratan perpulangan ke Indonesia saat ini seperti itu ya. Waduh, kita mau bilang rumit ya, harus bagaimana lagi ya pemirsa, karena yang kita takutkan saya paham banget, apalagi ini ada si virus varian barunya yang sekarang ini lebih lambat. Yang dari Inggris ini virus varian baru katanya udah masuk Indonesia, ini lebih lambat pemirsa reaksinya seperti itu ya. Jadi makanya kita itu harus dirumahkan lagi selama 2 minggu, takutnya ada gejala-gejala apa gitu. Nah kalau seandainya kita tidak dirumahkan ya, kita langsung bisa pulang langsung ke rumah, kita takutnya membawa virus, nempelin nanti ya, nyebarin ke keluarga kita ataupun ke masyarakat kita. Aduh, nanti kayak apa ke kita ngehinanya ya, yang disalahin kita. Sekarang aja banyak sekali yang nyalahin kita yang ngebawa virus begitu ya. Aduh, ini maka dari itu buat kawan-kawan, pemerintah membuat kebijakan seperti ini untuk kesehatan kita masing-masing seperti itu ya, agar kita selamat kayak gitu ya sampai kampung halamannya masing-masing. Dan saya mohon buat para pejabatnya juga, tolong pecahkan masalah ini yang sekarang di Wisma Pademangan ya, yang harus keluar malam itu kalau udah dapat tes negatif. Tolong ini dipecahkan ya masalah ini, tolong diperbaiki ya. Oke, sekian dulu, terima kasih buat semuanya, semangat terus, semoga kita bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan, kesehatan, dan bisa kumpul kembali dengan keluarga kita di kampung halaman kita masing-masing. Semangat terus buat semua pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf kalau kepanjangan, silahkan tulis di bawah kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.